Di sini saya akan menjelaskan mengenai Proteus dari awal sampai akhir. Jadi untuk pertama kali kita akan membuat project baru dengan mengklik new project. Jika Anda sudah mempunyai project yang sudah dibuat sebelumnya, Anda tinggal menggunakan open project atau ada di bawah sini di recent project. Untuk membuat nama project di sini sudah muncul ya. Nah, untuk nama ini adalah nama proyek yang Anda akan buat atau nama filenya. Misalnya kita akan membuat dimmer. Kemudian selanjutnya path ini merupakan tempat dimana kita akan meng-save hasil akhir dari pekerjaan kita. Kita akan save di dokumen ya. Kita next. Selanjutnya di sini adalah schematic design atau bisa dibilang lebar layar kerja kalian. Ada ukurannya itu A1, A2, A3, ada portrait A4, ada A2 dan A1. Ini adalah ukuran landscape kalian, ukuran lembar kerja kalian. Selanjutnya ini adalah PCB layout atau bisa dibilang jenis-jenis PCB. Di sini kalian bisa langsung milih ya, ada 2 layer, ada 4 layer, ada Arduino Mega dan lain-lain. Nah, ini di next saja. Nah, ini adalah hasil dari pilihan kita tersebut. Mulai dari tidak ada firmware yang dipakai atau nggak ada PCB layoutnya. Kemudian ini adalah tempat kita akan meng-save di mana. Nah, ini kita finish saja. Karena ini hanya sebagai contoh, saya hanya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama kalian bisa melihat dulu di sebelah kiri, sebelah sini. Jika kalian ingin menambahkan komponen, klik yang nomor 2 dari atas di bawah kursor, ada tulisannya komponen mode, bisa diklik. Selanjutnya klik huruf P. P ini artinya itu pick device. Pick itu mengambil perangkat. Nah, selanjutnya kita tinggal cari apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau cari itu BC547. Sudah terlihat BC547, dia itu ada library, ada device, library, dan description. Device ini bisa dibilang kode nama dari alat tersebut ya. Kalau library ini dia sebenarnya menentukan dia itu bisa dianimasikan atau tidak, apakah dia bentuknya bipolar, apa bentuknya itu ZX dan lain-lain. Sedangkan deskripsi ini untuk menjelaskan apa yang ada di alat tersebut, seperti ada tahanannya, suhu yang dapat ditahan berapa, ada di deskripsi semuanya. Dan di sebelah kanan ini adalah, kalau yang di bagian atas ini preview untuk di bagian skematik yang akan kita buat. Sementara di bawah ini adalah PCB preview yang akan muncul pada saat kita akan mencetak untuk PCB ya, mencetak jalur. Kita pilih satu saja nggak apa-apa. Satu di sini, kita taruh sini. Tambahkan lagi, kita tambahkan yaitu misalnya resistor, cukup res. Kita pakai yang ada PCB previewnya ya. Kita oke, taruh sini. Kita bisa zoom. Selanjutnya itu karena kita akan bertujuan akhir membuat PCB, jadi vSign itu untuk sumbernya kita ganti menggunakan T-block. Nah, untuk T-block ini sendiri, adalah alat untuk menghubungkan, lebih tepatnya komponen untuk menghubungkan sumber-sumber menggunakan kabel ya. Dia di atasnya itu bisa diputar menggunakan obeng dan dikencangkan kembali untuk menyambungkan kabel. Ini ada 2 blok, ada 4 blok, ada 3 blok. Kita akan menggunakan yang 2 saja. Itu 12. Ini 2. Oke, 2. Kita taruh di bloknya di sini misalnya. Ini hanya contoh sederhana saja ya. Bagaimana cara memutar rangkaian ini. Sebenarnya untuk cara kita memindahkan ini dengan mudah itu, yang pertama itu kita bisa diklik saat dia udah merah begini, kita tinggal klik
klik sekali lagi, cuma ditahan, klik tahan, besok kita tinggal geser. Nah, jika kita sulit untuk mengklik dan mengklik seperti gagal terus, nah kadang-kadang kalau gagal dia akan masuk ke dalam komponennya. Jadi kita tinggal di blok aja gini, kita blok gini. Nah, ini tinggal kita pindahin nih. Nah, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkabelan sederhana saja ya. Jadi misalnya kita putar dulu ini, kita putar begini misalnya. Terus itu kita tinggal, jadi kita kalau jika ingin menghubungkan kabel, pertama pencet ini, masuk ke kursor, zoom saja nggak apa-apa, didekatkan sampai ada tanda seperti ini, ada merah-merah dan ada gambar pensil. Diklik kiri sekali, selanjutnya dia akan mengeluarkan kabel. Nah, jika seperti ini sudah tersambung nih, ada tanda merahnya, pencet. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan ini ke sini. Nah, jika ini saya geser, dia bergerak kan atasnya. Ini sebenarnya bisa dikunci, jadi seperti caranya. Setelah kita mengklik ini, kita ukur misalnya di sebelah sini, kita klik kiri. Nah, dia akan ada tanda X. Kabel yang ini tidak akan bergerak lagi kalau kita udah tanda X. Kita kunci di sini. Maaf, itu double klik akan menciptakan node. Node itu bisa dibilang sambungan kabel. Ini kita blok dulu. Kita hapus kabelnya. Kita ke sini, kita klik sekali, kita ke bawah kan, klik lagi, masuk. Nah, biar dia bisa siku ya diklik. Selanjutnya sambungan saja, misalnya ini ke sini, habis itu ini ke sini. Ini hanya asal saja ya, untuk mencontohkan. Nah, gimana kalau mau dihapus kabelnya Pak? Kita pencet ini, pencet kabelnya, bisa juga kita pencet komponennya, pencet lagi. Yang warna merah ini adalah bagian yang akan terhapus jika kalian delete ya. Menghapusnya itu menggunakan tombol delete yang ada di keyboard, bukan tombol backspace, melainkan tombol delete. Bisa kita delete misalnya, delete gitu. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya memindahkan rangkaian yang sudah kita buat ke bentuk PCB. Pertama-tama ada di bagian atas ini, bisa kalian lihat. Kalian bisa buka yang ini, ada tulisan PCB layout, diklik, dia akan pindah ke mode PCB ya. Bisa lihat yang biru yang besar ini merupakan sama dengan kertas yang ada di skematik kita nih, kita bisa lihat. Nah, sebelum kita membuat ini, kita harus membuat wilayah untuk PCB kita ya. Pertama-tama kita klik di sini, di bagian sebelah kiri ada 2D graphic box mode. 2D graphic box mode ini kita akan membuat wilayah kita untuk mengerjakan. Nah, ditahan klik kiri seperti memblok kita, habis itu kita klik kiri lagi. Nah, ini sudah jadi nih, ini adalah wilayah kita nih, di dalam sini merupakan PCB kita. Nah, sama fungsinya dengan yang lain, ini ada 2D yang bulat, ada yang arc mode, ada yang ini juga. Kita pakai yang kotak saja yang sederhana agar bisa lebih mudah ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Karena komponennya belum masuk nih, ini sebenarnya bisa dipencet, cuma saya tidak tahu kenapa dia tidak bisa masuk ke sini. Jadi kita akan klik kanan, place, masuk ke paling atas lagi komponen, baru klik rangkaiannya. Nah, rangkaian sudah muncul nih, kita masukkan ke dalam PCB kita, dimasukkan. Nah, ini kalian tinggal spam ya. Lihat di sebelah kiri sini, komponennya tadi ada 3 berkurang jadi 2. Kalau kita klik lagi berkurang jadi 1, kita klik lagi berkurang. Nah, ini sudah habis, berarti komponennya sudah ditaruh semua. Bisa lihat seperti ini ya. Gini. Nah, sekarang kita akan mengatur jalur-jalurnya. Pertama, untuk memindahkan ini akan sulit untuk diklik seperti ini ya. Terkadang dia hanya akan terklik namanya saja, makanya kita blok, baru kita pindahkan. Misalnya ini mau saya taruh di pojok sini, di pojok PCB, biar gampang nyolok kabel ya. Kita putar ke kanan. Nah, ini kelihatan garisnya nih, garisnya hijau. Ini seperti di eagle, dia ada petunjuk garisnya. Nah, ini misalnya seperti ini, kita putar dulu sampai posisinya pas. Nih kalian bisa lihat nih, ini kan
ada yang ke kanan dan ini ada yang ke kiri. Ini bisa karena tabrakan, mari kita putar dulu misalnya kanan lagi. Nah ini sudah benar, ini kurang dekat, kita dekatkan ke sini. Ini terbalik ya, kita putar lagi. Nah sudah, saatnya disambung. Untuk menyambung kabel kita menggunakan menu yang nomor 4 ini, selection mode, komponen mode, package mode, di bawahnya track mode. Kita track mode, dekatkan kursor hingga ada tanda animasi bulat seperti ini ya di kakinya. Kita klik kiri. Nah ini tinggal diarahkan saja, dia sudah ada. Kita tarik ke sini, tarik ke sini, kita tarik ke sini. Nah itu ada peringatan DRC, itu berarti dia ada yang nabrak. Nah ini kegedean kabel yang kita ubah ya. Lalu selanjutnya kita yang nomor 2, kita tarik ke sini, dia sudah berhasil masuk. Selanjutnya itu yang ini ke sini, ini ke sini. Aduh ini terlalu dekat. Oh dia tidak mau ya diarahkan karena tabrakan. Nah karena ini terlalu besar, kabelnya terlalu besar, kita bisa ubah nih di tulisan default ini, kalian klik 2 kali. Nah ini kalian ukur nih, ukuran weightnya berapa. Umumnya itu 40 sampai 50, kita juga pakai 40 ya. Oke, nah dia sudah tidak ada tanda merah lagi, berarti sudah tidak tersambung. Selanjutnya kita akan mengatur bagian sebelah sini, kita atur ke sini, dipaskan saja jadi PCB-nya nanti hemat ya, tidak banyak terpakai. Nah, oh iya, sebelum kalian memencet tombol ini, kalian pencet ini, kan kalian mau nyambungkan kabel tuh, jangan lupa dipilih layernya ya. Layernya itu ada top sama copper, bottom. Kita makanya di bottom dulu. Nah kita bisa lihat nih, misalnya ini kabelnya di mana, ini di bottom, ini di bottom, ini ada di bottom juga, ini ada di bottom, ini ada top silk nih, kita bisa pindahkan. Oh, kita harus pencet ininya ya. Nah komponen side, terus kita pindahkan ke bottom. Nah, ini juga kita cek lagi ya, kalau bisa kita blok semua, kita pindahin semuanya ke bottom. Nah dah, jadi dia tuh udah di bawah semua ya. Udah selesai, diapain lagi pak? Nah tambahkan nama, misalnya namanya Ramadhani. Oke, nah ini namanya kenapa belum termirror, harusnya ini termirror ya, karena dia masih di top silk. Kita harus buat dia ada di bottom. Dipencet namanya, habis itu kita pencet ini, kita pencet bottom ya. Nah dia belum udah ke bottom belum, kita mirror ya guys. Nah gini, jadi dia akan pada saat dicetak namanya akan benar karena kita di bottom itu dibalik ya guys. Nah kita udah jadi kayak gini nih. Salah satu kelebihan Proteus juga itu dia bisa melihat 3D nya. Ini 3D nya nih, di samping yang PCB layout kita bisa lihat 3D nya di sini. Nah langsung jadi nih 3D nya nih, gimana sih bentuknya. Nah ini tampak atasnya gini ya, tampak atas sebelum kita ya ini. Nah kita lihat tampak bawahnya yang udah kita etching tadi, ini tampak atas ke depan begini. Kita lihat sebelah kiri, lihat tampak bawah sekarang ya, tampak bawah. Mana tampak bawah, kita puter. Nah benar kan nama dia jadi benar, jadi tidak terbalik. Ramadan itu tidak terbalik karena kita mirror. Kalau tidak di mirror nanti nama kalian terbalik. Nah bisa dilihat ya 3D nya. Nah ini sudah jadi nih, kita tinggal print. Nah untuk pengeprintan kita tinggal buka di, masuk untuk PCB layout, kita pencet output. Kita pertama kita ini dulu ya, printer setup. Ini wajib printer setup. Kalian ini ganti, jangan pakai printer kalian, ganti ke ini Microsoft Print to PDF. Jadi pada saat dia di print bentuknya PDF dulu, kita print to PDF. Oke, kita oke dulu. Nah baru kita langsung ke print layout. Nah kita oke dulu,
Di sini harus diperhatikan karena kita menggunakan semua layar bottom, semuanya bottom, berarti yang top seal kita hapus. Top resist kita hapus, kita pakainya bottom resist sama top copper kita hapus ya, ini nggak kepake sama sekali. Coba tadi mana bottom resist ini untuk bagian kita coba dulu ya. Oke, kita save di sini misalnya 1. Oke, save. Terus kita buka dokumen. Nah, dia jadi seperti ini guys. Ini agak nyambung, jadi pada saat di etching nanti mungkin akan kemungkinan besar ini akan nyambung. Ini bisa kita cutter ya. Kalau masih nyambung juga, kita kecilin aja jalur kabelnya. Mungkin menggunakan 30 TH baru dia tidak nyambung. Nah, ini kita silang aja. Berarti ini sudah selesai. Untuk namanya tidak terlihat ya. Apa karena saya menghapus tadi di output, di print layout ini saya menghapus top silknya ya. Berarti si Ramadan ini dia masih masuk ke top silk, kita harus ganti dia, jangan sampai di top silk. Kita ganti ke bottom copper. Kenapa dia tidak mau ke bottom? Kalau gitu kita hapus saja ya, tulis baru. Sebelum kita tulis kan bottom dulu. Nah, berapa tadi? Nah, coba kita lihat apakah dia langsung ke mirror. Nah iya, dia langsung ke mirror. Kalau dia langsung ke mirror berarti dia benar ya. Warna menentukan tempatnya. Ini tuh silk. Oke. Nah, ini sudah selesai kawan-kawan. Kita tinggalin kalau kalian mau print, tinggal masuk ke menu PCB layout, di output dan di print ya. Untuk saat ini segini saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan.